Halo anak ibu kelas 9. Selamat berjumpa kembali nakku ya, dengan materi pembelajaran IPA Fisika. Gimana kabarmu sayang? Sehat kan nak? Ibu harap semua kalian sehat ya nakku. Harus bisa jaga kesehatan, jaga diri, terutama dalam masa COVID ya nak ya. Oke, kita berdoa dulu nakku ya. Tolong persiapkan dirimu biar kita mulai berdoa ya nakku ya. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, materi kita kali ini adalah beda potensial dan energi listrik. Ya, dimana sebelumnya kita sudah mempelajari tentang medan listrik. Medan listrik. Medan artinya daerah yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik, gaya tarik menarik dan gaya tolak. Ya, gaya tolak menolak. Nah, sekarang kita lihat apa itu tujuan pembelajarannya. Yaitu untuk mengetahui atau untuk menghitung besarnya beda potensial listrik ya nak ya. Nah, di mana beda potensial itu ya, bisa kita lihat di sini. Beda potensial dapat menyebabkan terjadinya lompatan muatan listrik atau perpindahan ya, perpindahan elektron secara besar-besaran dari suatu benda ke benda yang lain. Nah, jadi bisa dikatakan contoh lompatannya misalnya yaitu terjadinya petir. Terjadinya petir, saat terjadi petir, muatan berpindah dari awan ke awan. Kemudian dari awan ke bumi. Muatan dapat berpindah karena adanya beda potensial listrik. Nah, jadi beda potensial listrik yaitu dapat dihitung dengan menggunakan rumus ya. Di mana rumus yang kita pergunakan dalam secara matematika yaitu rumus potensial listrik V sama dengan W per Q ya. V sama dengan W per Q, atau jika dihitung W rumusnya V dikali Q. Kemudian jika ditanya Q, rumusnya W per V. Q sama dengan W per V. Ya, ibu ulangi sekali lagi nakku ya. V sama dengan W per Q. W sama dengan V dikali Q. Dan Q sama dengan W per V. Keterangan V adalah beda potensial listrik. Satuannya volt. Simbolnya V. Di mana W adalah energi listrik. Satuannya Joule atau Z. Kemudian Q adalah muatan listrik dengan satuan Coulomb atau C ya nakku ya. Jadi inilah rumus beda potensial listrik, atau beda potensial listrik adalah energi listrik dibagi muatan listrik ya, atau Joule per Coulomb ya nakku ya. Nah, sekarang kita lihat contoh soal. Coba kamu buat buku catatanmu. Ini ada contoh soal ibu terangkan. Nanti biar ada tugas sekali lagi bisa kamu kerjakan ya nak ya. 1. Muatan listrik 20 Coulomb ingin dipindahkan dari titik P ke R dengan energi sebesar 240 Joule. Besarnya beda potensial yang tercipta antara dua titik tersebut adalah sebesar, berarti yang dihitung apa? Beda potensial atau V. Nah, kita lihat penyelesaiannya. Diketahui Q tadi berapa nak? 20 Coulomb. W berapa? 240 Joule. Nah, jadi ditanya besarnya beda potensial atau V. Maka V sama dengan W per Q. Jadi jika W-nya tadi 240 Joule, Q-nya 20 Coulomb, maka 240 dibagi 20 maka hasilnya 12 volt. Artinya besarnya beda potensial dari titik P ke titik R adalah sebesar 200 volt. Itulah contoh soal yang pertama ya nakku ya. Kita lihat contoh soal kedua. Biar lebih jelas. Ini bisa kamu kerjakan di buku catatanmu. Sebuah akumulator mempunyai tegangan strip beda potensial 12 volt. Berapakah besar energi listrik yang dikeluarkan sumber tegangan itu untuk memindahkan muatan sebesar 50 Coulomb? Penyelesaian diketahui V sama dengan 12 volt, Q sama dengan 50 Coulomb.
ditanya adalah W. Nah, jika W tadi ditanya, rumusnya V dikali Q. Nah, jadi W sama dengan V-nya tadi 12 volt, Q-nya sama dengan 50 kulum, maka 12 dikali 50 sama dengan 600 joule. Jadi besarnya energi yang dikeluarkan sebesar 600 joule. Nah, jadi inilah contoh soal yang kedua. Ibu rasa kamu bisa semua memahaminya, anakku ya. Jadi untuk itu coba contoh soal ini kamu kerjakan di rumah dan kamu buat lagi contoh soal. Misalnya yang terakhir tadi, yang pertama tadi rumusnya V sama dengan Q. Kemudian yang kedua rumusnya W sama dengan V dikali Q. Nah, sekarang kamu buat yang ketiga. Q sama dengan W per V. Jadi artinya kamu buat dia buah contoh soal lagi dengan menggunakan rumus Q sama dengan W per V. Jadi yang kamu buat, yang dihitung adalah Q. Ya, yang dihitung adalah Q. Berarti yang diketahui W dan V. Energi dan beda potensial. Itulah satu tugasmu. Membuat satu contoh soal lagi. Karena tadi ada 3 rumusnya. Sementara contoh soal baru 2. Jadi kamu buat satu contoh soalnya lagi, nakku ya. Dengan rumus yang ketiga. Oke anak ibu. Untuk materi kita hari ini sampai sekian. Dan kamu catat semua ke buku catatanmu. Sampai berjumpa untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih. Oke.